Sebenarnya pakai per potong tuh enak, Pak. Kalau belum pernah pakai yang lainnya. Belum pernah pakai. Pengalaman pertama. Iya. Kok ganti shock breaker ini 6 bulan sekali bocor ya gitu. Jadi sering ganti. Menurut saya kok aneh ya gitu. Ternyata karena penggunaan spring. Jadi springnya pakai per potong yang kelihatannya bagus. Tapi ternyata Jangan ada campur tangan pemerintah di otomotif Indonesia. Dengan jalanan dirusakin pakai dikorupsi. Nah, sehingga penjualan pir laris manis. Gimana menurut Mas Dewa? Selamat datang di podcast kita yang membongkar rahasia otomotif. Selamat datang Mas Dewa. selamat sore, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Mas Satian. Oke, tolong dibantu, ya kan? Siap, saya di sini cuman kuhos saja. Kuhos. Keren ya? Sebutannya kuhos ya. Kayak Saya balapan. influencer. Influencer. Influencer apa itu, Pak? Nggak tahu tapi nggak terkenal. Enggak terkenal. Terkenal. Berarti tidak ada influence. Nggak ada. Ya kita cuman ya mendampingi saja. Ya. Mendampingi. Nggak nemu punchline ya, Pak? Iya. Agak garing tadi Pak. Oke, tampilannya seperti ini kok. Kayak Gus Artian cocok ini kelihatannya. Jangan dipanggil Gus. Terlalu berlebihan ini. Terlalu berlebihan. Iya. Kenapa? Karena Gus itu anaknya Kiai gitu ya? Iya, saya kebetulan cuman anaknya orang biasa aja. Oh. Berarti enggak ingin berdoa bapaknya jadi Kiai gitu? Waduh, kayaknya udah belum waktunya. Ya. Belum waktunya. Belum waktunya. Mau diteruskan ini mau bahas soal hati. Jangan, Gus ini agama ini agak sulit ini kalau agama ini. Berarti kemarin ikut protes ke ya, Pak? Aduh, ini beda lagi. Beda lagi ya. Lagi ini. Sorry. Kita kembali ke otomotif aja ya. Ya, kita belum tahu ini topiknya kali ini apa ini. Enggak, kita ngobrol santai aja. Oh, ngobrol santai ini. Ya. Saya mau tanya pengalamannya Mas Dewa. Setahu saya kan Mas Dewa mainan mobil cukup lama ya, kurang lebih. Kalau saya amati nih ya dari info-info intelijen, Mas Dewa ini 5 tahun, betul nggak? Iya, termasuk baru, Pak. Memang main mobil. Ya, 5 tahun nyoba-nyoba, terus ternyata seneng. Ternyata seneng. 5 tahun cukup nggak ya jadi narasumber? Ya cukup dari 5 tahun menurutku sih. Kalau enggak kita batahin. Cukup. Lah 5 tahun kan dari bayi udah nyetir mobil. Oh iya benar. Ya, dari umur 5 Dari tahun. umur 5 tahun berarti maksudnya tadi. Kebetulan bapak saya karyawan swasta, Pak, bukan Ken Blok. Oh, bukan ya. Karena Ken Blok mungkin 5 tahun. Berarti ini 5 tahun dari sekarang. Iya, 5 tahun dari sekarang. Masih Saya baru. kira dari umur 5 tahun nih udah nyetirin mobil ini. Loh 5 tahun dari sekarang bener dong. Sekarang kan 10 tahun. 10 Berarti tahun? 5 tahun yang lalu udah mainan mobil. 5 tahun mainan mobil tuh masih singkat, Pak. Mungkin banyak teman-teman yang lebih lama, lebih ngikutin dari era lama. Saya tuh 5 tahun yang lalu itu baru nyoba mainan mobil. Jadi mobil pertama yang dimodif juga, yang dipakai kadang harian, kadang mingguan gitu. Jadi ya sempat ngalami masa-masa yang ternyata banyak nggak taunya ya. Baru sadarnya sekarang tapi, Pak. Jadi era-era bodoh-bodohan aja gitu. Era bodoh-bodoh. Iya, Berarti ada era pinter, ada era bodoh. Kategori era bodoh ini apa? Era bodoh ini karena nggak tahu referensi yang bener, nggak tahu mana yang enak, mana yang cakep, terus mana yang ternyata nyaman dan aman. Jadi nggak tahu aja, yang penting enak, yang penting bagus, visual aja lah, Pak. Nggak ada pertimbangan lain selain bagus. Ya, setelah itu agak pinter, harusnya tahu yang bagus dan yang safety. Pengalaman yang bisa menyimpulkan kok saya sebodoh ini. Maaf ya. Ya. Ini kan tadi bilang sendiri, saya enggak membodohkan. Kenapa saya kok sebodoh ini? Itu apa yang paling, atau pernah kecelakaan, atau pernah gagal pasang, atau gimana? Sebodoh itu karena waktu itu ngerasa kok ganti shock breaker ini 6 bulan sekali bocor ya gitu. Jadi sering ganti. Menurut saya kok aneh ya gitu. Ternyata karena penggunaan spring. Jadi springnya pakai per potong yang kelihatannya bagus, tapi ternyata dipakai nggak enak dan nggak safety. Kelihatannya bagus. Kelihatannya ini, Pak ya. Tapi nggak enak dan nggak safety. Berarti waktu bodoh itu hanya pir yang bener-bener kelihatan gayanya saja. Maksudnya gitu. Ya. Gayanya saja. Tapi kenyataannya pura-pura bahagia. Iya, jadi sebenarnya pakai per potong tuh enak, Pak. Kalau belum pernah pakai yang lainnya. Belum pernah pakai. Pengalaman pertama. Iya. Itu jadi. Saya ada pir ini. Coba tebak. Ini potong atau enggak? Kita sudah langsung kuis lah ya. Kuis. Hadiahnya Mas Artian siapin. Saya siapin
pertanyaannya ini. Monggo. Wah, itu hadiahnya sudah dimakan. Nah, pertanyaannya, ini pir potong bukan? Masih ngunyah, Pak. Masih ngunyah, sabar Memang dulu. itu tantangannya. Ngobrol sambil mengunyah makanan. Iya, iya. Harusnya sih nggak ada potong, Pak. Karena ini kelihatannya tinggi. Per potong itu biasanya, Pak, tingginya tuh separuh dari OEM. Se-ekstrim itu kadang-kadang orang-orang. Jadi terus total coilnya itu, total putarannya itu cuma 4 putaran gitu-gitu. Dan pasti nggak nyaman ya. Nggak nyaman, karena pastinya pabrik itu bikin per itu kan sudah dihitung dengan beratnya, spring rate-nya. Dipotong ini kan, ya yang penting pendek aja. Gitu. Itu nggak nyaman. Tapi kan aman tetap. Enggak. Enggak. Kan dipotong, Pak. Nggak amannya di mana? Selalu nggak aman. Gini, Pak, logikanya adalah satu spring ini kan untuk menopang beberapa kilo yang dihitung dari kondisi normalnya. Misalnya nih, kita ngomongin Brio, beratnya 1 ton gitu kan. Dibagi di 4 spring, masing-masing kan berarti 250 beratnya ini. Ngomongin general aja ya. Waduh, matematika agak pusing. Oh iya, agak pusing ya. Kayak pusing ya. Agak pusing ya. Kalau Jadi kita- saya makan kurma aja dulu ya. Boleh. Kalau sudah matematika saya juga agak pusing. Oh, iya ya. Boleh merokok enggak ya? Bu, boleh? Nggak Harusnya boleh. Indonesia. Kalau Udah tutup ini. kelihatannya kalau ruang AC ya, Icos sama VIP aja ini. Ini bukan iklan ya. Bukan iklan, cuma untuk nenangin diri aja. Ya, jadi Oke. intinya beratnya kan harusnya disesuaikan dengan berat mobil, Pak. Spring itu digunakan sesuai berat mobil. Nah, kalau dipotong artinya kan tidak semestinya gitu. Tidak semestinya, karena harusnya dia 250 kilo, begitu dipotong separuh, kemampuannya 125 kilo. Wah, Kurang lebih gitu ya Simpelnya matematikanya gitu. ya. Itu kan berarti ya tidak safety. Jadi bisa-bisa makanya waktu itu saya shocknya cepat rusak, cepat bocor. Karena yang harusnya travel shock saya agak tinggi jadinya sangat pendek. Stres terus, Pak. Travel shock, travel maksudnya shocknya disewakan gitu. Iya. Apa nih? Mobil-mobil yang disewakan Travel buat itu. keluar kota itu. Nah, HS komuter, Pak. Enak, Pak, yang baru, Pak. Berarti shock itu disewakan. Iya, bisa disewakan per hari hitungannya. Per hari. Ninggal KTP sama Honda Beat biasanya. Oh. Iya. Berarti travel shop bisa jadi pegadaian ini berarti ya, bisa digadaikan. Bisa disewakan. Ini kalau bisa-bisa semua nggak ada punchline-nya ya. Istilah nggak bisa Iya. gitu. Aduh. Sampai saya ngambil kurma lagi. Kalau per pabrikan setinggi ini harusnya aman. Ya, jadi sudah disesuaikan dengan berat mobilnya, dengan nanti naikannya, kenyamanannya, dan harusnya safety. Karena dia itu kalau pabrikan itu disesuaikan dengan dudukannya di mobil, dengan beratnya, fitmentnya, dan kenyamanan pasti. Apakah mungkin per pabrikan ini nyaman tapi tidak aman? Kemungkinan tidak aman nggak ada, Pak, harusnya sudah diminimalisir karena secara desain dudukannya disesuaikan, beratnya disesuaikan gitu. Oh, jadi bisa dibilang per original asli gitu ya. Dibuat lagi sama pabrik mirip tapi dia mampu buat ceper. Yes, gitu. Jadi spring rate-nya kita lihat. Terus ada load kendaraannya. Jadi load-nya misalnya nih, satu mobil 1 ton. Ya load-nya akan tetap segitu. Jadi beratnya kita sesuaikan. Nanti ada perhitungan lain yang bisa membuat mobil itu lebih ceper dan tetap nyaman dan aman. Oke, saya masih setuju lah kalau dibilang aman karena pabrik ya. Nyaman kan belum tentu. Nyaman tiap orang kan beda. Nyaman tiap orang beda, bener. Nah, kalau memang kondisinya diceperkan memang ada kenyamanan yang dikurangi pasti. Tapi daripada dibandingkan dengan per potong yang asal dipotong tadi, yang asal pendek, itu pasti jauh gitu. Kita itu kalau dari pabrik pasti di trial, dicoba, di R&D di jalan Indonesia, Pak, itu tentunya. Karena kalau ice spring ini, kita bahas ice spring ya langsung ya ini. Atau langsung pabrikan aja. Saya bebas, saya orangnya netral. Oh, gitu. Mau Netral. bahas Membahas pir potong, pir ceper merek ini, pir merek ini bebas. Bebas. Sebutkan aja. Ya. Toh di belakang kita juga ada tulisan EBA, ada tulisan ice spring. Semua masuk ini ya. Semua masuk. masuk. Nah, oke. Aman oke. Nyaman ini kan relatif. Ya. Apakah kenyamanan yang spring bisa didapat dengan kenyamanan EBA, Tain, YSS dan sebagainya? Nyaman ini sebenarnya preferensi yang agak bias ya, Pak. Jadi definisi nyaman orang beda-beda. Kalau dulu saya sempat pakai pir potong ke pir lower ringgit pasti jauh. Terus kalau antar brand biasanya itu tiap brand pasti punya ciri khas masing-masing. Ciri khas ya. Ya, ada yang
pendek banget tapi nggak nyaman. Ada yang nggak terlalu pendek tapi visualnya kurang. Nah, kalau di iSpring yang saya pakai juga itu ceper tapi empuk. Salah satu ciri khas iSpring. Empuk beneran atau cuman pura-pura empuk? Kan ada tuh yang biasanya di luar kayak pura-puranya empuk padahal dicobain orang lain ternyata enggak tuh. Kalau dari teman-teman pasti tahu pengepul mobil, Kojeki. Salah satu tolak ukurnya naik mobil, kalau disensor goyang berarti keras. Oke. Iya. Ya. Kojeki itu pernah pakai iSpring Zenic Hybrid, nggak goyang. Bisa dilihat di link pengepul mobil di bawah. Oke. Patokannya berarti Patokannya saya enggak tuh. ini baru pengumpul mobil belum. Yang lain ya? Yang lain ini. Yang lain. Ya. Ya, jangan nyebutkan nama itu kalau ini. Yang Iya. kemarin Jangan. Oh, jangan. Lanjut. Jangan. Jangan pernah main ini berdua ya kok bisi-bisi. Mainin. Oke, jangan bahas itu. Itu kita nanti kontennya jadi 17 plus. Oke. Ya, padahal kita kan untuk 18 plus. lebih parah, Pak. Oh, lebih parah ya, salah ya. Lebih parah. Oke. Aku sempet mikir ini tadi ya. Ya, sempet mikir ya. Sempet mikir. Oke. Sebenarnya kan ceper nih. Kita kan tahu. Ceper itu berarti pendek. Sedangkan jalanan Indonesia ini ya bahkan ada di perumahan yang polisi tidurnya cukup ngeri lah ya. Terus ada yang banyak lubangnya. Masih kategori aman dan nyaman enggak menghadapi jalanan Indonesia? Jalan Indonesia itu kan banyak lubang, banyak Lubang berjalan. Maksudnya? Sebentar. Sip. Saya nangkep sesuatu ini. Jalan Indonesia banyak lubang. Maksudnya negara Indonesia jalannya jelek gitu. Pemerintah kita enggak bagus gitu membangun jalan atau gimana maksud ini? Info Pak ini mulai menjelekkan pemerintah. Kayaknya ini, Pak, anggaran buat jalan raya perbaikannya ini dialihkan. Wah, ini seru ini. Mulai bahas pemerintah ini. Pemerintah ini. Minum dulu. Dekat dikit, Pak. Deg-degan ya kan bahas pemerintah ya. Oke. Tapi kayaknya kalau dilanjutin pemerintahan ini oke juga ini. Oke, kita bahas aja terus enggak masalah ini. Kan ini kita bahas rahasia otomotif. Lah, ternyata Jangan-jangan ada campur tangan pemerintah di otomotif Indonesia. dengan jalanan dirusakin pakai dikorupsi. Nah, sehingga penjualan pir laris manis. Gimana menurut Mas Dewa? Pak, saya tensinya tiba-tiba naik. Oh iya, ya udah. Jangan Mas Adi. Enggak, tapi emang jalan jelek sih, Pak. Kayak ini karena overload, Pak, sebenarnya nggak diatur gitu. Nggak diatur. Iya. Oh, kalau itu Jalannya overload. lubang, iya. Berarti mobil-mobil besar lewat jalan yang tidak seharusnya. Iya, apalagi jamnya tidak seharusnya. Berarti itu mengizinkan dan dapat Bahas ceperan. pemerintah lagi. Bukan ya? Nggak perlu ya? Nggak perlu pemerintah ini. Oke. Ya, yang pasti gini. Pir ceper yang dibuat di lokal, Ya, ini bisa melalui jalanan Indonesia. bisa. Jadi memang kita trialnya itu kalau perceper disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Oh. Kita nyoba jalan-jalan jelek, jalan-jalan lubang, bumpy, yang karakteristiknya sesuai di Indonesia. Berarti empuk dan nyaman untuk jalanan Indonesia atau empuk tapi tidak nyaman? Empuk dan nyaman pasti. Empuk dan nyaman. Iya, Kalau untuk pir lokal. pir lokal. Kalau pir apa pir? Jangan, itu kan masa muda, Mas Ardian, Oke. saya tahu. Oke. Lanjut. Pernah tak, Pak? Oh, saya nak. Yang logonya apa, Pak? Waktu itu nggak Jangan sebut merek. Kalau itu jangan merek. sebut merek. Sudah, jangan bahas itu. Lanjut. Lanjut ke, aduh, saya kalau ngomong gitu kok langsung bayangan saya sudah. Sebentar. Lanjut. Saya konsentrasi dulu. Ini kembali ke pir. Pir. Pir sesuai kondisi jalan nih Kondisi Indonesia. jalan Indonesia. Maksud saya, pir internasional atau pir yang di luar buatan lokal kayak Contoh Thailand lah yang paling Thailand. sering kan kiblat otomotif tetangga kita kan sebelah Thailand. kita, Thailand. Nggak cocok buat Indonesia dong. Mungkin ada kemiripan, cuman kan kalau yang dibuat di Indonesia pastinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Yang Thailand mungkin jalanannya beda kayak di Indonesia. Yang Jepang apalagi yang lebih mulus, yang pemerintahnya support terhadap kondisi jalan gitu kan. Oh. Tapi setahu saya Ya. setahu saya nih, Jepang itu punya budaya Kaizen. Kaizen. Dia kalau buat untuk pasar Indonesia, dia juga riset di Indonesia dan Thailand mulai niru. Setahu saya.
Tapi tetap kalau bos-bos yang ngeriset kan didapatkan jalan bagus. Oh. Mungkin menangnya di situ ya. Kayak Pir waktu lokal itu ini ya. kunjungan itu kan juga lewat jalan bagus semua, nggak ada jalan jelek gitu. Pemerintah lagi nih. Oh iya. Ya, kita perlu bendera ini kalau bahas pemerintah bendera merah dikeluarkan gitu ya. Pak, Cut, tapi cut. sempet sih Pak, mobil nyebut merek ya nggak boleh ya. Waduh. Mobil pemerintahan di beberapa negara atau salah satu negara di dunia itu kan punya mobil yang rencananya mau jadi mobil nasional. Ya, Cuman butuh improvement. oke. Berarti kan dia mungkin bagus dari asalnya atau bagus di riset di salah satu negara lain tempat dia R&D-nya, cuman kurang sesuai dengan di Indonesia. Oke, berarti perlu dikasih pir ceper gitu. Bisa Bisa. biar lebih Keren. mobilnya, Ya. biar lebih nyaman. Sebenarnya ceper ini aman dan nyaman. Apakah ngerubah karakter lainnya dari mobil bawaan? Berubah karakter pasti. Paling pertama kerasa kalau mobil ceper itu limbung. Kalau ceper malah limbung. Enggak dong. Menghilangkan limbung. Oh, menghilangkan Oh, menghilangkan limbung. Saya agak kaget ini tadi ini. Oke, makanya itu banyak. Yang penting ceper dipotong aja gitu. Banyak kan marak. Pokoknya ceper dipotong aja biar ndak limbung. Masuk akal ndak? Masuk akalnya jelas enggak sih. Kenapa? Kan kan ceper. Tapi kan tidak sesuai dengan berat mobilnya, tidak sesuai dengan spring rate-nya, dengan load-nya udah berubah semua pasti itu kalau ceper. Oh, malah bukan limbung, malah bisa lempar-lemparan gini ya. Lempar-lemparan. Jadi kalau di tol biasanya pantatnya mobil tuh gitu. Yang naik jadi gini, Pak. Kayak kuda ini. Benar. Itu itu Ya. ya. Oh iya, goyang itu berarti ya. Gojek nggak suka itu. Kojeki nggak juga. Enggak juga. Oke. Meskipun potong pir itu bisa dibilang dari pembicaraan kita nih, motong pir itu diharamkan dong. Bener nggak? Haram sih, Pak. Diharamkan. Iya. Wah, Kalau saya jangan sampai lah berpotong karena yang bahaya. Tiba-tiba bisa ngerusak shock cepet, tiba-tiba rumah shocknya cepet rusak, makin banyak minusnya daripada plusnya yang visual aja gitu. oke. Tapi menurut saya Ya, potong pir, ya kan lebih murah. Jadi kan motong anggaran juga berarti kan? Bener. benar. Potong anggaran, tapi kalau Anggaran siapa ini? Anggaran pemerintah? anggaran pribadi, Oh, Pak. anggaran pribadi. Tidak ada support BPJS Oh, untuk nggak ada. Saya lebih pensi. saya lebih tertarik bahas tadi sih. Apa itu? Diakan tuh kalau pir potong haram. Iya. Menurut Gus gimana? Hukum haram dan halal ini. Agama. Saya bukan Gus. Saya bukan Gus. Saya terinspirasi lihat. Ini jangan haram. Apa ya bahasa lainnya haram ya? Tidak diperbolehkan. Nah, Berarti kalau haram dikeluarkan MUI ya, Pak? Makanya itu. Gus, gimana Gus? MUI tidak ngurusi permasalahan otomotif Indonesia. Oh, Oke. mungkin diganti MUI, Majelis Otomotif Indonesia. Bisa. Nah, bisa. Tapi masih ada majelisnya, Pak. Ada. Konotasinya terlalu. Terlalu Iya, saya susah nyebut disebut. Iya, bagus. itu tadi kayaknya disortir gitu ya. Iya. Berarti Mas Dewa lo ya yang bilang. Iya, yang bilang. Yang bilang Saya enggak ikut-ikut kalau soal ini. nanti kalau di rumahnya ada yang ngetok-ngetok jangan dibuka. Apa itu, Pak? Ya, mungkin ada Mungkin tiba-tiba hilang gitu aja. Oh. Dur. Saya kira mau dapat Pak. Kan kalau liburan yang Harus begitu sekolah. diangkat ke rumah. Masa iya? Iya, Pak. Belum denger infonya itu. Belum denger ya? Waduh, sudah saya yang tegang ini. Saya yang tegang. Anggurnya kurmanya Saya nggak bisa ngopi, sudah saya minum airnya udah Please, juga please. aja. Ya. Saya tegang ini, jadi air putih aja biar tenang. Jauh lebih tenang kalau sudah minum air putih ini. Air doa itu, Pak. Air doa. Mau bahas agama lagi nih. Saya sudah berusaha menenangkan diri ini. Oke, kita lebih bongkar aja rahasia otomotif. Kalau pir ceper itu memang yang potong itu bahaya, kenapa masih banyak yang pakai? Karena mungkin belum tahu pertama. Karena nggak tahu ada opsi yang murah tapi tetap nyaman dan bagus. Atau kedua budget. Kalau budget ini kan emang tidak bisa didebat ya, Pak. Oh, Gitu. budget atau yang Mas Dewa bilang tadi masa era bodoh waktu modifikasi. Mungkin karena belum tahu aja. Oh, mungkin uang punya ya, tapi karena nggak tahu jadi
potong aja gitu. Dan mungkin ada yang memang pingin gaya tapi beli pir yang ceper asli pabrikan nggak ada uang. Mungkin Mungkin ada kemungkinan gitu. ada kemungkinan. Belum pernah ngerasain yang lebih enak mungkin. Oke. Masih denial kalau temennya bilang, oh per lowering kit ini loh, plug and play dipasang enak, nggak percaya masih gitu. Padahal kalau dinaik pak, ya nggak goyang. Nggak sayang. Ada nggak sih pir yang mahal terus nggak enak juga gitu? Mahal nggak enak. Mahal nggak enak. Ya kalau ngomongin nggak enak preferensi. Oh, Cuma balik lagi preferensi. aktualnya sih beberapa warna itu ada. Beberapa warna Iya, ya. terus Kita mainnya warna ya, bukan merek ya. Sebenarnya Iya. mahal juga relatif loh. Contoh misalnya Mas Dewa ini kan kalau Juragan. mainan, nah kalau sudah sekelas Mas Dewa 10 juta mahal nggak sih Mas? Kalau harga mobilnya di atas 300 sih 10 juta kan harusnya nggak mahal ya pak. Wah, juragan beneran berarti ini. Beneran Juragan berarti. beneran. Memang Juragan harga pir beneran. potong berapa? Kalau potong itu biasanya berapa sih? Mungkin tiap daerah beda-beda pak. Nggak ada HIT kayak rokok ya. Nggak Pak. ada, nggak ada, ya. itu kayak rokok. Karena cukai. Berarti- Iya. Berarti Ya. kalau misalnya dibandingkan sama rokok, pir potong ini rokok ilegal berarti ya? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu kan? Analoginya bagus, analoginya Ya, bagus. Pak. harganya lebih murah ya kan? Ya, tidak dihitung Tidak di asal-asalan bikin, asal-asalan. dipasang saya nggak doa buat kecelakaan, cuman Oh. ada risiko itu. Ada risiko itu. Ya, Ada risiko kalau pir potong itu bikin kecelakaan gitu ya. kadang-kadang ada yang tiba-tiba di jalan lepas. Oke. Lah kok tiba-tiba ambles, dipikir ganti ersas, ternyata Oh. pirnya hilang. Ternyata itu. Cuman kan saya lihat ini pir pabrikan ini punya warna sendiri-sendiri ya. Yes. Ada spring kayak gini warna orange, ebak ada yang warna merah, tin ada yang hijau sama emas. Kira-kira belakangnya orang partai enggak ya? Kalau Kan partai, warnanya seperti partai ini. Iya, kayak ISS kan merah ada gambarnya itu. oh ya, Ya. jadi sangat ikonik. Ikonik. Ada partai yang hijau pak? Ah ini T ini. Ini yang partai itu kan hijau warnanya. Nggak usah Hijau. disebut, nggak usah disebut. Agama lagi ya pak? Iya. Saya ngomong partai enggak, jangan dicampur agama. Oh. Nanti masalahnya double. Kan ada partai yang mengatasnamakan. Oke. Kita selesaikan aja podcast ini. Nah, lanjut. Yang orang berarti yang belum punya partai tak pak? Atau malah ormas saja pak? Ormas bisa itu yang kayak yang doreng-doreng itu kan. Apa itu pak? Wow. Sebentar saya Enggak. saya pamit dulu ya. Bahas sendiri saja. Aman. Kita kembali. Yang bahas pertama partai kan dia. Kok dia yang takut? Teman-teman yang nonton kalau kapan-kapan mau ke DPM terus ternyata rame itu bukan karena orang mau servis tapi digeruduk ormas. Enggak. Ormas di Indonesia ini baik-baik. Baik. Mereka benar-benar menjaga dan membantu ketahanan negara dari level yang terkecil. Sampai terbesar ada tak pak? Saya nggak arah ke sana. Enggak ada sana ya. Karena saya cuma mau bongkar rahasia otomotif. Otomotif. Berarti balik lagi ke otomotif ini. Iya, Oke. jangan bongkar rahasia yang lain. Tolong nanti konten ini sekali tik hilang. Udah tidak ada seri plus selanjutnya ini. Padahal ini udah bikin rencana full 2026 Januari sampai Desember ya pak? Desember. Jadi kan hilang nanti tutup sudah podcastnya. Oke, kita lanjut aja ke otomotif ya. Boleh. Tolong jangan bahas lagi soal pemerintahan, Agama. partai, agama, ormas. Tolong jangan dibahas. Oke. Ya, politik sedikit lah. Boleh pak. Jangan ya. Kan politik maksudnya pemerintah. Maksudnya pemerintah. Maksudnya pemerintah. Loh, karena saya ngelihat PIR itu ada politiknya loh. Nggak tahu toh? Apa itu? Coba. Emang ada? Coba. Mas Dewa nih. Ya, Ya. Tahu kan ada spring rate? tahu. Spring rate kan beda-beda. Yes. Sama kayak politik kita kan beda-beda. Tapi Nah itu disama-samakan. Nggak masuk itu. Nggak masuk ya maksa ya saya. Maksa ya. Maksa ya. Ya udah, kalau gitu Oh, iya. kita bahas spring rate aja. Oh, iya. Spring rate itu apa sih? Apa spring rate? serius tiba-tiba ya pak? Serius. Spring rate. Jajannya Mas. Mungkin mudahnya adalah spring rate itu bagaimana spring itu punya daya tekan pak. Jadi ditekan dengan guncangan jalan jelek, ditekan dengan berat mobil, terus ketika dia manuver gitu, spring rate itu kan berperan besar. Ada yang tiba-tiba waktu dibuat manuver langsung limbung, ada kalau terlalu empuk dibuat manuver
terus ya langsung montal mantil apa ya sing enak pilihan. Montang-manting. Montang-manting. Berarti spring rate sepengaruh itu ya untuk Sepengaruh mobil. itu. Nah itu ngetes spring rate itu apa ditekan-tekan gini Mas? Nah, kalau di pabrik, Pak, kebetulan saya dari Icepring. Boleh Oh, menggunakan itu diri. orang pabrik. Iya. Berarti Pantes dari tadi ngomongnya spring aja. Nggak salah kalau memihak spring orang pabrik ternyata. pabrik. Ini siapa ini yang ngundang ini kok jadi memihak? Kan saya itu pengennya netral. Tolong tim ini ya, jangan yang seperti ini. Jadi nggak netral. Nggak apa-apa kan kita yang netral, dia kan tetap ice spring. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi Ya. saya nggak bongkar rahasia otomotif, saya mau bongkar rahasia pabrik. Ice spring. Spring. Oke. Nggak netral nggak apa-apa. Nggak netral nggak apa-apa. Dicoba aja yang warna-warna lain sama yang orange bedanya apa. Kalau jelek boleh kasih masukan, kalau bagus silakan ngasih pujian. Oh. Tapi sih rata-rata positif selama ini. Positif masih. ya. Gitu. Bintang 5 berarti. Sombong Iya. juga ya. Apa karena sekarang menguasai pasar Spring? Ya ada beberapa merek sih tiba-tiba hilang di pasaran, Pak. Sombong Boleh. juga. Gitu ya. Oke, saya kasih PR nih pertanyaan nih ya. Spring ini Spring kan? Ya. Ini pirnya kan normal nih. Nah, saya punya ini. Kenapa ada Spring yang ditumpuk terus ada yang rongga-rongga gini? Harus bisa jelaskan kalau orang pabrik. Jadi gini, Icepring itu kan disesuaikan dengan kebutuhan mobil. Kalau yang kayak gini, kita nyebutnya itu single rate. Single rate. Iya, jadi mobil-mobil yang biasanya beratnya tidak terlalu besar, tidak terlalu berat, itu cukup pakai single rate, bisa ceper dan enak, tetap nyaman. Nah, ada beberapa mobil itu yang ternyata beratnya itu cukup gede, Pak, cukup berat. Akhirnya kita harus membuat formula dari pabrik itu biar dia tetap ceper, biar tetap enak dan nggak ambles. Oke. Jadilah kita bikin double rate. Double rate. Iya, jadi ada bagian bawah yang rapat, ada yang longgar. Sehingga dia pekerjaannya itu nanti sangat kinerja springnya itu sangat bisa dibagi di per-per yang renggang dan yang rapat itu. Oh, berarti double rate ini spring rate itu apa sih satuannya? Persen atau apa? Harusnya kilo, Pak ya. Kilo. Oke, Yes. Newton gitu ya? Iya. Newton. Anggap persentase ya? Yes. Anggap persentase. Misalnya ini 15% gitu ya. Hmm? Kalau satu rapat, satu enggak, berarti 15% sama 5% gitu atau gimana maksudnya? Yes, jadi dibagi kinerjanya, Pak. Misalnya beratnya mobil gitu 1 ton itu dibagi sama dia. Yang atas kerja lebih keras, yang bawah lebih rapat gitu. Jadi nanti distribusi berat, distribusi pergerakan spring itu makin terbagi rata. Jadi tetap nyaman, nggak ambles, dan tentunya beberapa merek lain sih belum kayak gitu. Oh, berarti teknologi ini baru dipunyai sama pir lokal ice spring berarti. Mungkin beberapa ada yang sudah bikin gitu. beberapa. Tapi sih kalau di Indonesia kayaknya yang awali Icepring. Yang awali ice spring. Sombong ya. Gitu. Luar biasa spring ini. Jadi spring rate itu memang sangat berpengaruh pada mobil, Pak. Kenyamanan, nanti jadi nggak limbung, jadi mengurangi mobil-mobil yang tiba-tiba di belakang pantatnya nungging-nungging kalau di tol gitu. Jadi sangat berpengaruh. Terus spring rate itu ada yang di tengah juga rapatnya. Oh, ada yang digeser. Spring Yes. punya produk itu. Punya. Jadi kayak Di mod mobil apa? salah satunya Brio, Oh, Brio itu rapatnya di tengah. rapatnya di tengah. Atasnya longgar, bawahnya longgar, tengahnya rapat. Yes, itu pasti kita sesuaikan dengan dudukan mobilnya. Jadi nggak asal rapat renggang, nggak asal potong tentunya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan mobil. Itu kalau disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah agak susah nurutinya. Susah. Nggak boleh, nggak Oh, boleh. nggak boleh. Nggak sudah. boleh. Sudah habis. Saya sudah mulai panas dan tertarik dengan bongkar rahasia pabrik. Oke. Oke. Ya, atau pabriknya jangan-jangan pemerintahan juga ini. Tentunya nggak boleh inovasi toh, Pak. Kayaknya. Saya tanya aja, Pak. Katanya nggak boleh pemerintah, nggak boleh Nggak pemerintah. boleh pemerintah. Nggak boleh pemerintah, saya nggak bisa jawab ini ya. Kita kembali ke Spring aja ya. Spring, ice spring. Kenapa kok Spring bisa ngeriset sampai sedetail itu? Kalau Apakah karena pengangguran? mungkin Jadi riset terus gitu? ya, tapi kan nggak berarti makin banyak order kita nggak riset, Pak. Tetap aja riset. Oh, berarti banyak orderannya? Ya, tahun 2024 bisa. 2025 sih lumayan. Bisa. Ya. Nguasai pasar kelihatannya. Jadi pertanyaannya tadi apa, Pak? Lupa dikit saya tiba-tiba. Nah, kenapa Spring kok cukup detail dan kok bisa buat sedetail itu? Alatnya memang secanggih apa di pabrik? Jadi kalau alat kita itu punya namanya mesin fatik.
Jadi dia springnya itu akan dicoba di tes fatigue di pabrik sampai 200.000 kali gitu. Bener, Pak. 200.000 kali. Yes. Dengan kondisi dia full stress atau sama kayak di mobil itu kalau full muatan dan kena guncangan full mentol mana? Mental-mentul. Full dari kondisi tinggi sampai press terendahnya itu. Jadi dia dites sampai 200.000 kali. Atau yang ngetes orang apa mesin otomatis itu? kebetulan ada tukang. Ada tukang gantian per berapa menit itu? Pakai mesin fatigue namanya. Mesin fatigue khusus ya. Khusus. Mahal ya mesin itu, enggak semua punya ya. Nggak semuanya punya. Jadi semua spring yang kita rilis, semua spring yang kita jual pastinya itu sudah lewat mesin fatigue sampai lebih dari 200.000 kali. Ada yang 250.000 gitu, tergantung mobil. Terus kalau habis dimainin gitu, diteken-teken, yang bagus yang gimana? Yang ternyata dia mendek atau memanjang atau gimana? Jadi itu kan masih bagian dari R&D kita. Kalau memang 200.000 itu ternyata ada penurunan ketinggian atau ambles, ya pasti nggak akan kita jual. Kita improve lagi. Oh, atau kurang total coil atau kurang keras. Jadi kita sesuaikan dengan kualitasnya pastinya sama kenyamanan gitu. Oh, berarti benar-benar diuji coba sebelum dipasang ke mobil ya? Pasti. Tapi kok dengan proses yang panjang gitu ya, apakah itu yang bikin Espring nggak keluar varian-varian lengkap? Waduh. Tahu saya cuma beberapa mobil aja ini. Sekarang sih dari Toyota, terus ada Honda, ada Mitsubishi, pastinya mobil-mobil yang banyak di jalan Indonesia, sampai ada Wuling, kita punya. Oh, cukup banyak. Kira-kira berapa varian total? Lebih dari 20 varian Pak di mobil. Nah tentunya habis ini kita pasti riset-riset lagi buat mobil-mobil yang dari China, mobil-mobil yang baru di Indonesia, kita riset, kita bikinin biar ceper, biar cakep. Oh, cuman saya tadi nangkep sedikit ya, Ya? ngomong mobil dari China, itu seolah-olah kualitasnya nggak bagus gitu atau gimana sih? Oh, mobil bagus. Jadi mobil-mobil China, apalagi mobil listrik ini kan lagi happening banget di Indonesia. Apalagi di Jakarta, di Surabaya. Kita tuh lihat noleh dikit, udah ada merek baru yang biasanya dulu mungkin tahun lalu nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Salah satunya BYD. Itu nextnya ini kan ada bocoran dikit, kita akan bikin BYD Atto 1. Tapi setahu saya BYD Atto 1 itu kan sudah pendek. Mau dipendekin seberapa? Targetnya nih ya, sejari rata, sejari depan, sejari belakang. Kira-kira cakep nggak, Mas? Istimewa berarti ya. Sudah kayak mobil kontes. Itu kan kalau mobil Cina. Kalau mobil SMK gimana? Kan lokal tuh. Saya kadang-kadang kalau nyari mobil nyari di marketplace, kebetulan pas nyari SMK kok keluarnya nggak Saya ada. minum lagi nggak ada ya? sambil agak gemeter saya minum lagi. Mobil SMK. Ya, Kayaknya nggak ada part modifnya itu mobil SMK. Aduh. pickup ya Pak dulu ya. Iya. Ada pickup, Ada pickup. ada yang SUV. Iya, itu nggak ada rencana buat bikin ke situ itu. Kan Dari- produk lokal itu. Mau- Kan cocok lokal sama lokal. Ya sih, kok yang dibahas kok mobil yang jelek sih. Saya lo tahu ada yang mobil kayak Lamborghini Ferrari gitu yang warna kuning, yang buatannya Pak. Malah bilang mobil buatan lokal jelek, ini apa ini? Eh, Nanti ada yang tersinggung, ini gimana ya? Bukan, maksudnya mobil yang untuk umum. Oh. Sedangkan ada mobil yang spesial yang juga dibuat anak bangsa, itu kan juga nggak ada ceritanya. Terus apa jangan-jangan Espring ini kan lokal nih, lagi tren di tahun 2023-2004 ya, mulai start itu kan bener-bener menguasai pasar Espring. Atau itu balas dendam dari karena SMK sama mobil yang buatan Pak nggak ada di jalanan. Daripada nunggu pemerintah, kayaknya kita inisiasi sendiri aja ya. Gitu. Jadi Espring ini sih Pak, aku agak takut transisinya. Oh. Iya. Oke. Ngomongin yang sudah nggak kelihatan, terakhir beritanya lagi masalah sama kantornya. SMK apalagi Pak? Mungkin apa karena yang bikin orang dari kehutanan ya Pak, bukan dari orang otomotif? Mungkin. Berarti perlu menteri yang dari otomotif. Bisa Pak. Bisa. Perlu nggak sih Pak? Oh. Dunia otomotif ini didukung oleh menteri-menteri yang tahu dan paham dengan otomotif. Perlu. Cuman kan Perlu, cuman ini kurmanya keras. setahu saya ya, menteri yang Coba aja kalau nggak percaya. Benernya ini display Pak. Jadi memang kalau ada podcast biar ditunjukkan aja, nggak usah dimakan. Coba aja, coba dulu. Itu aslinya plastik ban PU Pak. Sebenarnya bukan kurma. Sintetis. Sintetis. Kurma sintetis. terima kasih pembahasannya sudah dialihkan ke kita nggak lanjut lagi ya. Ini nggak lanjut ini. Tapi Kita Bahaya. kita ngomong lagi ke rahasia
otomotif aja ya. Kita bongkar rahasianya otomotif. Otomotif berarti Pak korupsi ini ya? BBM itu. Korupsi. Pertamina. Tapi bohong. Ini Giantoro, orang Manuan toh, Pak? Ya. Yang korupsi Pertamina itu. oh, Etanolnya itu. oh, saya tahu. Maksudnya ini Pak orang Manuan yang jualan Pertamini. Iya itu. Iya. Tenang Kan saya. otomotif. Ya. BBM kan otomotif. Sebagai host saya tanggung jawab untuk nyapuin. Oke, saya mau lanjut ini loh. Ke pertanyaan kenapa kok mahal? Apa ini yang mahal? BBM. Pir pabrikan ini kenapa kok mahal? Oh, per pabrikan kenapa? Kenapa kok nggak bisa seharga pir potong? Kalau mahal tapi jelek kan kayak bensin. Enggak kurang, Pak. Sudah. Oh, sudah. Fokus ke pir aja, fokus ke pir tolong. Saya sudah nyapu loh itu tadi Pak jualan Pertamini loh. Kalau mahal tapi bagus kan aman. Kalau mahal tapi kualitasnya nggak ada yang mempertanyakan kan aman. Sekali beli buat seterusnya. Kalau ice spring, Pak ya, ada yang patah gitu. Itu pasti jadi masalah besar. Tapi selama ini nggak pernah ada kita dengar ice spring yang mungkin ada yang bilang mahal itu patah. Sama sekali nggak ada. Sudah dites fatigue, sudah disesuaikan dengan jalan Indonesia. Harusnya sih bisa sih. Aman aja. Bisa sih. Nyaman dan aman. Karena setahu saya ya, pir kalau patah itu sekelas pabrik, dia itu bisa ngeliat loh. Patahnya karena apa? Karena sabotase atau karena dia ada dipakai di daerah laut. Itu bisa dilihat. Bener nggak sih itu cerita itu? Benar. Jadi kalau di pabrik itu kalau patah, misalnya ini kita menemukan patah, itu bisa dilihat. Ada beberapa program yang lihat patahnya di mana. Beda antara patahan yang dari gerinda yang memang dipotong atau patahan karena stres tinggi gitu atau karena korosi. Kalau korosi pun kalau dari ice spring ini kan catnya oranye. Oranye ini nggak sekedar warna oranye, Pak. Nggak sekedar kayak warna ormas. Tapi oranye yang sudah dites, oranye yang sudah dites pakai namanya salt spray test. Jadi meskipun dia dipakai daerah pesisir, misalnya di Indonesia kebutuhannya memang ada beberapa daerah pesisir. Misalnya di daerah Jawa bagian utara, Semarang, kalau di Surabaya dekat laut, itu aman karena ada salt spray test. Jadi dia, ice spring ini disembur oleh beberapa bahan kimia yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan dia dibuktikan dengan beberapa jam pengetesan aman. Tidak ada korosi. Kalau emang itu ada korosi, pasti kita berikan ramuan baru, kita berikan cat tambahan yang lebih bagus, dan kita develop lebih bagus lagi. Buktinya nggak ada ice spring yang karatan sih. Boleh dilihat kalau ada teman-temannya pakai ice spring, aman. Oh, Aman. oke. Berarti sebentar. Oke. Saya lagi terinspirasi ini. Boleh, lanjut. Kalau saya jadi oknum yang jahat, saya iseng, saya potong tinggal separuh dikit ice spring gitu punya orang ya. Parkir, saya drosor di parkiran, saya potong cirit gitu. Itu patah. Bisa pabrik nyimpulkan kalau oh ini bukan produk saya, ini patah karena potongan. Bisa. Jadi memang Bisa. patahan bisa. 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 Berarti nggak bisa disabotase ini ya. Kelihatan sih ada datanya. Jadi ada patahannya yang material itu besinya patahnya di mananya, penyebabnya apa, itu pasti kelihatan. Oh, jadi nggak boleh macam-macam ini ya sama pabrik yang membuat pir. Gitu ya kesimpulannya. Ya, kalau mau dibuktikan ya silakan. Tapi saran saya sih buat apa? Gitu. Ya, siapa tahu saya kan inspirasi tadi tiba-tiba gitu. Mungkin doanya Gus kurang kuat sehingga saya terpengaruh hal-hal gaib sekitar ini kan. Ya siapa tahu. Benar. Ada nggak sih orang yang udah pakai pir pabrikan ini, utamanya dari ice spring, Yes. terus kurang puas, terus akhirnya dipotong? Ada nggak sih? Mungkin beberapa orang itu punya preferensi macam-macam. Jadi ada yang orang pengen ceper banget, ada yang pengen ceper dewasa kayak tren-tren sekarang. Oh, Gitu. tren sekarang ceper dewasa. Iya, gitu. Apa penjelasannya ceper dewasa itu gimana? Ceper dewasa ini salah satu fitment yang sekarang lagi happening. Jadi tetap ceper, nggak terlalu pendek, nggak mengganggu, tetap nyaman dinaikin, visual tetap oke. Visual tetap oke. Iya. Nah, saya ini kan juga pengamat dikit ya. Ceper dewasa itu belakangnya agak tinggi. Bener nggak sih?
Bener, karena kalau mobil itu basicnya kan ada bisa dipakai 5 orang, bisa dipakai 7 orang yang 7 seater gitu atau bawa barang. 15 orang juga pernah aku. 15 orang pernah pakai apa itu? Pakai high-ace. Is bisa, tapi nggak ceper kan? Ya, ceper kan kalau dinaikin ceper jadinya. BTW ice cream pernah dinaikin 8 orang juga nggak masalah sih, Pak. Oh, pernah ya? Biasanya nyoba-nyoba 8 orang juga. 8 aman-aman orang aja. itu enggak. Tapi dengan belakangnya tinggi dong. Ice Spring punya enggak yang belakangnya pendek? Jadi kalau ice spring itu kita rumusnya biasanya 2 jari depan, 3 jari belakang. Oke, berarti kalau 2 jari sama? 2 jari sama bisa. Jadi beberapa varian itu kita sesuaikan lah dengan kebutuhannya. Kalau kayak Brio itu 2 jari sama aman. Dan ice spring bisa kayak gitu. Yang teman-teman pakai Brio mungkin bisa dilihat, bisa dicoba. Nah, kalau misal kayak Innova, kita tuh menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang di Indonesia. Ada yang Innova ini kan salah satu mobil yang sangat banyak di Indonesia, sangat laris. Kebutuhannya tuh kadang buat mejeng, buat karmit, bisa buat kondangan. Nah, tapi ada juga yang dinaiki, kalau misal kita dari orang Surabaya, dinaiki ke Taman Dayu, dinaiki ke Malang, yang biasanya liburannya 7 orang. Ini masih aman aja. Masih aman aja. Jadi mengakomodir banyak kebutuhan. Oke, cuman ini yang dibahaskan tadi Innova ya. Yes. Varian yang top seller. Innova Reborn ini salah satu yang terlaris sih. Terlaris Innova Reborn. Yang Yes. kedua, Yang kedua ada Pajero, Pajero. Yang ketiga, Fortuner, keempat, ada Zenix. nah kelima saya tahu. Apa itu kelima, Pak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Tapi keadilan ini sudah dijaga, tak? Sila kelima. Oleh pemerintah tepatnya? Ini pemerintah lagi ini kayaknya Kayaknya jangan diterusin. Diterusin. Kan saya sudah bilang jangan bahas pemerintah dan politik. Kenapa dibahas lagi? Saya kira ini podcastnya Najwa Shihab. Bukan ya? Bukan. Tapi kan saya kalau sudah bahas pemerintah itu kemana-mana soalnya pikiran. Oke, tapi kan Pajero itu kan tinggi tuh. Tinggi besar. Berapa jari sih kalau untuk Pajero? Pajero itu depan 4 jari, belakangnya 6 jari. Masih tinggi loh 6 jari itu. Jarinya siapa lagi? Jari ini kan beda-beda sebenarnya ya. Kita kan Kok kenapa enggak dibilang sentimeter gitu? kita kan menyesuaikan dengan user. User itu kalau ngomongin fitment, Pak, selalu ngomongin jari. Kalau ngomongin sentimeter pasti bisa, kayak misalnya depan kita 4 cm, belakangnya 6 cm. Gitu. Cuman lebih mendekatkan dengan penggunanya, kita pakai jari selalu. Istilahnya berarti 6 jari ya. Iya. Pajero depan 2 jari gitu gimana? Nah, gini. Jadi 2 jarinya kan nomor 2. bajunya biru. Kita lanjut lagi. Pajero kalau belakang dibuat 2 jari gimana? Itulah yang bikin bedanya, salah satu kita balik lagi kayak tadi, per potong sama per yang sudah pabrikan. Pajero itu kan punya tinggi minimum yang kita jaga. Kalau memang dia dibuat 2 jari dan itu hanya lowering kit ya, bukan coilover, itu pasti lepas. Oh. Berarti tetap ada batasan ya? Ada batasan, karena SUV kan diciptakan tinggi awalnya. Cuman sekarang lagi ada tren SUV yang ceper, memang secara visual lebih bagus. Nah, tapi kalau memang dia dibuat 2 jari nih Pajero, itu pasti lepas. Kalau tidak coilover ya, kalau lowering kit ya. Oh. Atau kalau nggak lowering itu kit, stance. sebentar. Coilover lowering kit. Lowering kit itu artinya adalah pirnya saja. Yes, per saja. Lowering kit 1 set gitu ya. OEM semuanya shocknya Joknya WM. kita ganti lowering kit pasti bisa masuk, plug and play, dan tidak semahal coilover pasti. Ini jadi mengakomodir kebutuhan yang murah tapi tetap cakep dan nyaman. Oke. Berarti ada batasan mobil itu cepernya seberapa kalau kita ngomong ceper dewasa. Betul enggak? Bener. Dan aman pastinya. Loh, kalau Dalam aman kan batasan aman ini berarti ya. dites pakai tes fatigue tadi, terus sudah disesuaikan dengan buat Indonesia. Dudukannya ini pasti sesuai dengan mobil OEM. Oh. Jadi kalau kita lihat di ujung, misalnya ini ujung atas dan ini ujung bawah, itu udah pasti sama sesuai dengan dudukan di shocknya, Persis, di tower ya. shocknya gitu-gitu. Pasti Jadi sama. enggak bisa misalnya saya ada Pajero sama Fortuner gitu kan. Ya. Itu tak ganti. Bisa main sulap juga ternyata. Main sulap. Tak ganti, tak tuker. Ya. Pajero pasang Fortuner, Fortuner pasang Pajero gitu. Memungkinkan enggak sih hal-hal kayak gitu? Nggak mungkin Oh, tapi saya dengar Mercy dipasang ke Innova. pakai kawat. Oh. Biar nggak lepas itu ya kayaknya ya. Iya. Kayak kawat. Kalau Ada ya bengkel Iya. kayak gitu ya. kalau kawatnya lepas berarti pernya lepas. Mungkin ada nyawa juga yang lepas. Bisa juga ya. Ada bengkel yang mempertaruhkan kayak gitu. Ada dan usernya ada. Ada dan usernya ada. Banyak. Masih hidup. Banyak.
Bengkel mana? Ada kan di bongkar rahasia otomotif. Sebutkan saja. Nggak ada masalah. Tenang aja. Mentok-mentok nanti kalau nggak lulus Disensor nanti disensor. kebijakan terbarunya apa, Pak? Kita kayaknya lebih aman bahas pemerintah Enggak, daripada kayaknya bahas lebih bengkel. aman kita bahas baju ini. Kenapa Lebih aman. bajunya? Bajunya kenapa? Ini soalnya ada Innova ya kan ya. Ini terus ini ada stikernya ice spring. Oh, itu fitment Ini inovasi jangan gitu. fitment Innova ice spring segini nih. Bener. Ini kelihatan nggak sih di kamera? Iya. Set, Iya. kalau orang-orang vlog biasanya dikasih ngeblur-ngeblur. Ngobrol gitu ya. Oke, set, set, set. Oke, ini kaos ini dijual dengan harga berapa ini? Kan Pak Panu yang kerja di sini nih. Ah, Ini berapa ini? spesial untuk Mas Dewa tinggal minta nanti. Oke. Ya. Bayarannya podcast Pas sekarang ini. podcast kita cuma bayar kaos deh. Bayar kaos ya. Bayar kaos. Sama tadi makan siang. ya. Sama makan siang ya. Sama ya. makan siang. Karena Karena kan dibayar ini kayaknya. karena kan ini kita podcast pertama Oh, podcast di pertama. Surabaya, Jawa Timur lah kelihatannya kita podcast yang bongkar rahasia otomotif yang pertama. Oke. Kalau dari sisi bengkel yang memasang kayak DPM ID Surabaya ini, lower rank ini banyak nggak sih peminatnya, Pak? Makin banyak nggak? Kalau makin banyak, ya karena saya nggak ngerti ya, entah ini cuman FOMO atau bagaimana, tapi kenyataannya orang itu sekarang sudah cari S-Spring, Cari malah ya. nyari, dan beberapa kali stoknya kosong. Saya suaranya pelan ya, Ya, tahu tuh oke. artinya ya. Ya, soalnya Tahu. ada pabriknya di sini ya. Iya, Stoknya kosong. iya, Dikirimkan yang banyak. iya. Gimmicknya mungkin biar limited tuh. Oh, mungkin Itu cuma pembelaan diri. pembelaan Oh, diri aja. pembelaan diri ya. Aslinya pabriknya mau bangkrut. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Jangan. Enggak. Desember, Januari sih butuh kerja saya, Pak. Oh, masih betul kerja. Oke. Berarti Oke. tahun depan kemungkinan nggak akan kehabisan stok ya. Yang nyari Innova paling laris Fortuner, Zenik Hybrid, Fortuner lagi. Fortuner lagi, Pajero. Pajero. Ya, Pajero, Brio, Brio Jazz, Expander, Wuling. Ini kalau disebutin Lamborghini. Ready stock. ready stock. Oh, Yang ready disebutin. Lamborghini ready stock. Lamborghini mobilnya aja udah jarang, Pak. Oh, Oke. Ya, kalau bikin developnya nggak ada yang beli, kita juga pusing, Pak. SMK? Itu juga sama jawabannya. Oke. Jadi Berarti nggak ada nih kata-kata tahun depan bangkrut ini nggak ada. Nggak ada. Soalnya stoknya kan mulai menipis. Saya kira cuma ngabisin stok aja terus tahun depan bangkrut. Kita udah R&D banyak, pastinya kalau demand-nya gede, kita bikin yang banyak juga. oke, berarti untuk teman-teman yang mobilnya apapun boleh komen pingin dibuatkan sama S-Spring. Iya. Betul nggak? Tapi dengan syarat belinya nggak satu, gitu ya? Karena Iya. ini kelasnya pabrik gitu ya. Bener. Jadi teman-teman komunitas yang lihat ini mungkin bisa request buatin mobil saya dong ini biar nanti saya yang mintakan ke pabrik. Kalau pabrik bisa memenuhi ya. Ah iya. Minta apa, Pak? Saya minta satu. Boleh, buat Boleh. Mas Artian nanti kita aturin. Buat mobil apa ini? SMK. Oke. Karena pembahasan melebar lagi, untuk sementara kita tutup pembicaraan kita kali ini dan kita lain kali akan bongkar rahasia otomotif yang lebih serius. Oke, sambil makan. Terima kasih Mas Dewa ya. Terima kasih. Biar saya ganggu Terima pas kasih. lagi makan Ini- karena saya belum makan. Makannya boleh dibawa pulang. Oke, terima kasih. Selamat. Apa ini ya? Selamat bekerja lagi. Oh, Selamat besok nih. bekerja lagi. Ya, selamat bekerja lagi. Jangan bangkrut pabriknya. Enggak bangkrut, Pak. Oh, enggak bangkrut. Oh, saya masih kaya, Pak. Oh, masih ada, masih kaya. Ya, kopi saya masih banyak ini sampai minum apa ini? Uji water terus. Oh, oke.